Halo teman-teman, selamat datang di podcast kita. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin satu topik yang penting banget di akuntansi manajemen, yaitu tentang penganggaran untuk perencanaan dan pengendalian. Jadi, kalau kita dengar kata anggaran, mungkin yang kepikiran cuma soal uang ya, tapi sebenarnya penganggaran itu lebih dari sekedar angka. Secara sederhana, penganggaran adalah proses menyusun rencana keuangan untuk masa depan. Di dalamnya bukan cuma ada angka-angka, tapi juga tujuan yang ingin dicapai dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Biasanya, sebelum perusahaan menyusun anggaran, mereka akan membuat rencana strategis dulu. Rencana ini sifatnya jangka panjang, misalnya untuk 5 tahun ke depan. Nah, dari situ baru diturunkan jadi tujuan yang lebih spesifik, baik jangka panjang maupun jangka pendek, yang akhirnya jadi dasar dalam penyusunan anggaran. Makanya, hubungan antara anggaran dan perencanaan strategis itu sangat erat. Anggaran bisa dibilang sebagai bentuk nyata dari rencana yang sudah dibuat sebelumnya. Selain itu, penganggaran juga punya beberapa tujuan yang penting. Yang pertama, anggaran itu memaksa manajer untuk benar-benar merencanakan kegiatan ke depan. Jadi, nggak asal jalan aja. Yang kedua, anggaran memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki perusahaan, sehingga bisa membantu dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga, anggaran juga berfungsi sebagai standar untuk menilai kinerja. Jadi, nanti bisa dilihat apakah hasil yang dicapai sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Dan yang terakhir nih, anggaran bisa meningkatkan komunikasi dan koordinasi dalam organisasi, karena semua bagian punya acuan yang sama. Nah, dari yang tadi dijelasin, kita bisa lihat kalau penganggaran itu bukan cuma soal rencana, tapi juga berfungsi sebagai alat pengendalian. Pengendalian ini dilakukan dengan cara membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran yang sudah dibuat sebelumnya. Biasanya, perbandingan ini dilakukan secara rutin, misalnya setiap bulan. Dari situ, perusahaan bisa melihat apakah kinerjanya sudah sesuai dengan rencananya atau belum. Kalau ternyata ada perbedaan yang cukup besar, itu jadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Misalnya, kenapa biaya bisa lebih besar dari yang direncanakan, atau kenapa penjualan tidak mencapai target. Nah, dari situ, manajer bisa mencari penyebabnya dan mengambil tindakan perbaikan. Selain itu, dalam penganggaran juga ada yang disebut anggaran induk atau master budget. Ini adalah rencana keuangan yang mencakup seluruh aktivitas perusahaan. Anggaran induk ini biasanya dibagi menjadi 2 bagian utama, yaitu anggaran operasi dan anggaran keuangan. Anggaran operasi berkaitan dengan kegiatan utama perusahaan seperti penjualan, produksi, dan persediaan. Sedangkan anggaran keuangan lebih fokus pada arus kas, posisi keuangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan. Lalu, ada juga perbedaan antara anggaran statis dan anggaran fleksibel. Anggaran statis itu dibuat berdasarkan satu tingkat aktivitas tertentu, jadi sifatnya itu tetap. Sedangkan anggaran fleksibel lebih dinamis, karena bisa menyesuaikan dengan tingkat aktivitas yang berbeda-beda. Nah, karena sifatnya yang fleksibel, jenis anggaran ini lebih sering digunakan untuk evaluasi kerja, karena hasilnya lebih relevan dengan kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Nah, dari semua yang udah dibahas, ternyata penganggaran juga punya sisi lain yang gak kalah penting, yaitu dari segi perilaku. Dalam organisasi, penting banget adanya keselarasan tujuan antara manajer dan tujuan perusahaan, atau yang biasa disebut dengan goals congruence.
Artinya, setiap individu dalam organisasi punya arahan yang sama dan berusaha mencapai tujuan yang sama. Tapi, kalau pengangguran tidak dikelola dengan baik, justru bisa muncul perilaku yang menyimpang atau yang disebut dengan perilaku disfungsional. Misalnya pada manajer yang sedang membuat anggaran terlalu rendah atau terlalu tinggi demi kepentingan pribadi. Makanya sistem penganggaran yang baik itu harus didukung oleh beberapa hal, seperti adanya umpan balik kinerja secara berkala, supaya bisa langsung tahu apakah ada penyimpangan atau tidak. Kemudian juga adanya insentif, baik dalam bentuk penghargaan maupun motivasi lainnya, agar manajer lebih terdorong untuk mencapai target. Dan yang gak kalah penting adalah adanya partisipasi dari manajer dalam penyusunan anggaran, supaya mereka merasa memiliki tanggung jawab yang terhadap target yang sudah dibuat. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penganggaran itu bukan hanya soal menyusun angka, tapi juga tentang bagaimana organisasi merencanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi kinerja secara keseluruhan. Semoga pembahasan ini bisa membantu teman-teman memahami materi dengan lebih mudah. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.